Tukang servis kulkas panggilan. Dan bahkan saat ini pun sama ya, sudah silver agency, dan beliau dari Lombok Timur ya teman-teman semua ya. Selain itu juga bapak yang satu ini ya, itu saya lihat tadi bukan hanya bukan hanya tukang servis, tapi beliau juga ibaratnya negatif dengan bisnis ini tadi. Tapi bisa bukan hanya dari negatif jadi positif, tapi dari negatif bisa mencapai silver agency. Ini sebuah hal yang luar biasa menurut saya. Nah, kita akan sama-sama cari tahu, pengen dengar juga nih, kenapa bisa sebelumnya negatif begitu kan, kemudian akhirnya bisa positif dan bisa join dan sukses posisi silver. Bukan hanya itu, sudah pernah di bisnis multi level marketing dan nggak sukses-sukses. Wah, ini ya pengalaman yang trauma orang bilang gitu ya, tapi tidak trauma buat beliau ya. Nah, teman-teman semua, kita akan lihat ya, kita akan dengar, panggilkan pembicara kita yang selanjutnya, yaitu Bapak Nira Ratmaja Harto, Silver Agency dari Lombok Timur NTB. Ya. Oke, selamat malam Pak Nira. Halo. Panggilannya Pak Harto atau Pak Ratma? Pak Nira. Ya. Malam Pak. Oke, bentar saya bukakan ya. Ya, sudah. Mic-nya sudah terbuka. Ya. Ya, Pak. Halo. Nah, ya, makasih Pak Pran. Sudah berkesempatan di interview. Halo Mbak semua, semangat pagi. Ya, perkenalkan nama saya, biasa panggilannya Pak Anto. Latar belakang, ya sudah disebutkan tadi ya, luar biasa. Saya seorang tukang servis kulkas ya. Dipanggil-panggil nyervis ya. Nah itu awalnya saya sangat di bisnis multi level ya. Itu memang saya paling suka bisnis jaringan. Saya pernah baca sebuah buku ya, sebuah buku di Cashflow Quadrant itu ternyata bisnis jaringan itu suatu untuk membangun aset yang bisa untuk merencanakan masa depan. Karena saya sehari-hari kerja itu banting tulang ya, bekerja nyervis untuk menghasilkan uang. Jadi tidak menjamin untuk masa depan. Karena saya pikir nanti sewaktu-waktu saya istilahnya tidak bisa bekerja, tidak bisa bagaimana dengan nasib keluarga yang saya akan tinggalkan nanti. Nah itu yang membuat saya berpacu melihat sebuah bisnis multi level itu suatu yang menjanjikan, saya pikir gitu. Nah, dari 2006 saya bergelut di bisnis jaringan, tetapi tidak pernah sukses ya, tidak pernah sukses, istilahnya tidak pernah penghasilan yang karena rata-rata bisnis itu kadang-kadang perusahaannya katanya, dan kita juga pada leader-leader itu tidak ada kompak di situ yang buat kita tidak berkembang. Kadang-kadang perusahaannya ya yang apa ya, dibilang kita sedang semangatnya menjual produk, ternyata produknya tidak ada, seperti itu. Nah seperti itulah yang membuat saya tidak pernah jadinya berhasil untuk menjalankan sebuah bisnis jaringan. Nah, tapi
pada awalnya saya mengenal 3i ini, saya mengenal dari upline saya dulu di bisnis jaringan yang dulu. Kalau terus dia mengutus seorang kenal saya sebenarnya, saya tidak kenal sama orang ini. Dia mengutus itu, teman saya akan menjelaskan program menabung katanya. Menabung, tapi saya minta apa sebenarnya yang dijelaskan. Saya bilang gitu, programnya apa, produk kah, saya bilang gitu, tapi enggak. Nah, ini ada bisnis menabung asuransi katanya. Nah, ternyata pas dibilang asuransi, saya paling anti, saya bilang, karena pernah ada teman yang mempresentasikan asuransi, itu yang cuma yang di masalah sakit dan meninggal. Nah, itu masalah sakit dan meninggal itu aja yang dibahas. Jadi tidak tertarik yang seperti itu. Maunya saya bagaimana menikmati penghasilan yang bisa saya pakai untuk sehari-hari. Nah, itu yang membuat saya negatif, jadi saya tidak berminat di asuransi. Nah, seperti itu yang saya dijelaskan. Nah, akhirnya saya ketemu sama orang yang akan memberikan saya informasi gitu. Jadi saya HP-in lah gitu seminggu. Nah, tapi orang ini nekat, ngotot terus ingin ketemu. Akhirnya tanpa seminggu itu dia menunggu saya. Kadang-kadang saya kerja dipanggil nyerpis, sore pulang. Jadi itu yang membuat jadinya nunggu di depan gang di situ. Di situ terjebak saya, makanya di situ akhirnya saya dijelaskan di sini. Nah, jadi saya tidak bisa lari kemana saya akan pergi, ketemu pas di situ. Jadi akhirnya saya persilakan masuk, saya dijelaskanlah bisnis 3i. Ternyata bisnisnya berbeda apa yang saya bayangkan. Nah, di situ saya ternyata dibilang saya tidak mempunyai tabungan masa depan. Nah, itu yang membuat saya berpikir saya kerja keras, ternyata saya tidak mempunyai tabungan. Nah, itu yang membuat saya bergabung di bisnis ini. Saya mau udah menjalankan, saya bilang itu. Nah, akhirnya teman itu yang luar biasa. Saya sangat bersyukur sekali sama beliau karena gara-gara beliau ngerti saya gabung di bisnis 3i. Ya, saya mau memberikan terima kasih kepada Bapak Ahmad Rashid Ridho. Beliau sekarang berposisi Goal Agency. Dari beliau saya terus dibimbing bagaimana menjalankan bisnis ini. Tetapi ternyata dalam berbulan-bulan itu saya presentasi sama Pak, tidak ada yang join satupun, Itu yang membuat saya, wah ternyata sulit juga ya kita jalankan bisnis, ternyata tidak semudah yang kita di bisnis produk. Nah, kalau produk, kita jual produk bisa terjual dan kita dapat duit. Nah, ternyata di sini banyak yang trauma seperti itu, karena dulu banyak sekali rata-rata orang Lombok itu kalau sudah trauma ya sulit sekali untuk kita ajak untuk kembali lagi melakukan hal yang seperti itu. Jadi saya yakin karena ini beda program sama bisnis asuransi pada umumnya, itu yang membuat saya keyakinan saya bahwa bisnisnya akan besar. Nah, tetapi selama 7 bulan itu 7 bulan tidak ada yang join, ya, tidak ada join 7 bulan. Itu yang membuat saya bulan ke-8 itu yang join, ya. Saya kebalik ya, kalau sekarang banyak sekali rekan yang sudah gabung bahkan closing sebulan sudah bisa 1 elite, double elite. Nah, dulu saya pertama itu 7 bulan ke-8 baru saya dapat 1 orang. Jadi itu saya terus berkembang, saya terus belajar di pertemuan, minta pendapat, saran, konsultasi terus sama upline leader. Jadi alhamdulillah, seiring berkembangnya waktu, di situ mulai menemukan orang-orang yang satu visi ke depannya, sama ingin merubah penghasilan. Nah, itu yang membuat keyakinan kita. Sebenarnya kalau kita yakin apapun yang kita lakukan pasti akan besar. Ya, alhamdulillah sekarang sudah banyak, ya, di bawah saya juga banyak yang 2 orang yang sudah silver, di bawah saya sudah ada yang silver. Jadi ini membuat saya yakin bahwa bisnis ini akan semakin booming di Lombok dan di Indonesia pada umumnya. Jadi ini yang memotivasi saya tetap semangat terus ya, walaupun saya ditolak-tolak orang, tapi saya tetap semangat. Karena apa? Saya mempunyai impian
impian yang sangat besar, ingin membahagiakan keluarga, karena dari dulu tidak pernah sukses-sukses, bahkan keluarga pun sampai sempat negatif ya, rata-rata negatif di sekeliling saya di bisnis ini. Ya, tetapi saya yakin saya akan buktikan pada mereka bahwa bisnis ini akan besar dan saya akan bisa mencapai puncak kesuksesan seperti itu. Jadi saya terus melakukan sekarang, saya terus turun ke membantu tim-tim saya walaupun di kedalaman manapun. Tapi intinya saya di bisnis ini intinya saya silaturahim, ya, bina hubungannya seperti itu. Jadi itu yang membuat erat istilahnya arah hubungan. Jadi bisnis yang membuat saya, kalau saya memperhitungkan bisnis berarti kadang-kadang tidak menghiraukan kebersamaan, silaturahimnya agak kurang. Tapi kalau kita betul-betul silaturahim, kebersamaan, otomatis bisnis akan kita dapatkan juga seperti itu. Nah, itu yang saya tetap solid dalam tim, walaupun ada upline yang saya banyak yang tidak pernah turun. Jadi saya cuma berfokus pada upline saya yang satu, ya, Pak Ahmad Rasidido, yang terus membimbing saya seperti itu. Nah, itu yang membuat saya terus berpacu bersama beliau. Jadi saya mengembangkan di Lombok Timur. Saat ini sudah sangat, Lombok Timur sudah sampai sudah 5.000 lebih ya mitra di Lombok Timur. Nah, itu sekilas Pak Pran perjalanan saya di bisnis Triae. Ya Pak Harto, saya dengar Bapak 7 bulan awal nih prospek hasilnya 0 nih Pak ya, katanya, dengar-dengar Pak, betul Pak? Ya. Saya dengar Bapak waktu awal 7 bulan mengalami kesulitan, Bapak tidak berhasil ketemu dengan orang yang mau join. Seperti itu Pak ya? Ya Pak, 7 bulan mengalami penolakan Pak, ya. Tidak berhasil 7 bulan, tidak ada satupun yang mau gitu Pak ya, ceritanya Pak? Ya Pak Pran. Ya, seperti apa ceritanya Pak? Bapak 7 bulan mengalami penolakan ini, seperti apa ceritanya Pak? Ya, halo Pak, Bapak bisa dengar suara saya? Ya, halo. Bapak bisa dengar suara saya Pak? Ya, agak. Ya, sinyal Bapak sepertinya memang merah Pak. Ya, suara saya masih bisa didengar. 7 bulan saya memang penolakan terus Pak. Ya, seperti apa ceritanya Pak 7 bulan mengalami penolakan? Nggak dengar. Coba Bapak cabut Pak jacknya ini Pak. Bapak tidak usah pakai earphone. Dicabut saja coba Pak. Ya. Enggak. Ya. Enggak kedengarannya. Oke, halo Pak. Pak Nira, bisa dicabut saja ininya jacknya, mungkin lebih jelas tanpa earphone Pak. Ya. Oh ya, sudah dengar Pak. Sudah dengar. Sudah bisa? Ya. Sudah bisa? Ya, oke. Jadi 7 bulan Bapak mengalami penolakan ini gimana ceritanya Pak? Bisa diceritakan lebih dalam Pak? Ya. Ya, sudah cabut itu. Oh ya.
Halo. Aong ya. Nah, Pak, kalau di Lombok Timur kan banyak yang trauma kalau bisnis ini, karena dari dulu di bisnis asuransi yang lain itu yang masyarakat pergerakan sama, Pak. Nah, jadi banyak bisnis bodong juga yang hadir di Lombok, jadi itu yang membuat. Oke, artinya yang mau saya tanyakan, berarti selama 7 bulan Bapak belum berhasil merekrut satupun orang ya Pak? Betul Pak? Ya. Putus ya. Oke Pak, saya kirimkan pesannya ke Bapak teks secara langsung. Bapak bisa lihat Pak di layar Pak. Suaranya. Suaranya. Oke, jika memang ada kendala, ya kita bisa. Halo. Sudah Pak, sudah. Sudah bisa dengar suara saya Pak? Ya Pak. Ya, dengar Pak. Ya, artinya dalam 7 bulan itu ya, Bapak tidak berhasil mengajak satu memang tidak ada ya? satupun Pak. Tidak ada 7 bulan itu. Tidak ada satupun. Cuma bulan ke-8 baru 1 orang. Pak, bagaimana caranya Bapak mengatasi 7 bulan tidak bisa dapat 1 orang pun, tapi Bapak masih jalan? Itu bagaimana? Apa yang Bapak pegang, Pak? Nah, itu Pak. Karena saya jalani bisnis MLM, Pak ya. Jadi itu yang membuat percaya teman-teman itu pada hilang semua, Pak. Jadi itu tidak percaya. Jadi setiap saya cari, jadi pada kira seperti sebelumnya. Jadi bisnis-bisnis sebelumnya tidak ada yang mau join. Nah, tapi saya tunggu lihat baru saya ikut, dia bilang. Nah, seperti itu yang membuat saya terus berjuang. Ya. Ya Pak. Nah, jadi itu yang membuat saya terus berjuang, Pak, penolakan itu. Saya ingin buktikan pada saya dulu yang nolak bahwa saya bisa berhasil di sini. Beda, Pak. Jadi ini bisnisnya bukan jual-jualan. Sekarang ini bisnisnya kita nabung. Oke, berarti Bapak karena ingin membuktikan kepada orang-orang tersebut, makanya Bapak bisa bertahan 7 bulan menghadapi penolakan, begitu Pak ya? Iya. Jadi bisnisnya juga sih Pak. Bisnisnya juga karena ada. Jadi saya lihat perkembangan orang-orang di luar daerah itu penghasilannya luar biasa di bisnis ini. Jadi mau tidak mau saya harus berjuang di sini. Berjuang harus penghasilan itu. Ya. Oke, baik. Ya, baik Pak Nira Ratmaja, terima kasih banyak sudah berbagi kisah, Pak. Cuman mohon maaf mungkin ada banyak gangguan sinyal, Pak. Semoga di lain waktu bisa mendapatkan kesempatan untuk berbagi kembali dengan kondisi situasi yang lebih baik ya Pak Nira ya.